Hai guys, nah kali ini aku mau ceritain ada beberapa pengalaman horor aku. Tapi sebenarnya kejadian ini juga terjadi sama teman-teman aku. Tapi aku nggak akan sebut nama siapa. Oke, jadi aku pernah ngalamin kejadian ini di Kuala Lumpur di Malaysia waktu kejuaraan Asian Junior di tahun 2007. Aku ingat banget itu kejadiannya seperti apa, sampai omongannya pun seperti apa tuh aku ingat banget. Oke, jadi waktu itu kita berangkat tim untuk Asian Junior tuh rame-rame. Waktu itu aku sebenarnya masih anak klub, cuman karena prestasi dan karena prestasi jadi akhirnya bisa ikut untuk mewakili tim Indonesia juga di Asian Junior. Aku waktu itu main ganda putri sama ganda campuran. Oke, waktu itu jadi aku tuh sekamar bertiga. Aku nggak akan sebut nama siapa, pokoknya aku sekamar itu bertiga. Oke. Setelah itu begitu nyampe, aku tuh entah ngerasa gimana ya, kayak nggak enak aja gitu, feelingnya agak-agak serem gimana gitu. Akhirnya aku bilang sama mereka, boleh nggak kasurnya kita gabung aja. Jadi posisinya tuh jadi kita masuk, cukup gede kamarnya tuh, masuk di samping sebelah kiri, di samping sebelah kiri itu seperti kayak mini kitchen gitu, dapur kecil, terus ada mejanya, di tengah-tengah itu ada apa ya, kayak ruang tamu kosong aja, terus ada sekat pintu yang sliding kaca. Nah itu di situ ada kasur, di situ ada 3 kasur di lantai kasurnya. Jadi akhirnya kita satuin aja deh jadi satu gitu. Oke. Hari pertama tidur tuh nggak ada kenapa-kenapa lah gitu. Kita latihan seperti biasa, terus kita ya tidur bareng gitu. Aku ingat waktu itu aku posisinya di paling pinggir, paling dalam. Terus ada teman aku baru ada pintu kaca itu. Kayak berlanjut ke beberapa hari sebelum pertandingan. Jadi teman aku yang satu ini dulu yang dapat jadwal tanding terlebih dahulu waktu itu. Jadi waktu itu dia mau gym. Aku ingat banget dia mau gym karena dia tuh nggak bisa yang latihan berat, mau latihan berat kalau udah mau pertandingan. Jadi dia biasa nge-gym, senam-senam ringan gitu. Akhirnya kita latihan di hall dan dia pergi nge-gym. Dan ternyata di situ tuh di lantai, kalau nggak salah gymnya lantai 3 ya, kalau nggak salah gymnya lantai 3 atau lantai 6 aku lupa, lagi perbaikan. Jadi bener-bener kosong, lagi ya gimana ya, bener-bener lagi posisi perbaikan kosong, tapi gymnya itu buka gitu, tapi kosong, nggak ada yang pakai sama sekali. Akhirnya dia nge-gym sendirian di situ. Oke, berlanjut sampai ke sore pulang, dia cerita tadi dia nge-gym di situ tapi kosong. Terus aku langsung bilang, aku nggak nyempet nama, aku langsung bilang ke dia, nggak banyak bengong kan dan lain-lain. Dia jawab enggak sih, dia bilang gitu. Oke, berlanjut ke malamnya langsung, karena dia mau main besok pagi, jadi dia mau tidur cepat. Akhirnya dia sendiri udah tidur, aku sama teman aku belum, masih ngobrol-ngobrol, masih makan gitu. Pas dia tidur, terus teman aku manggil, Dap sini, dia lagi ngigo nih, lucu banget gitu. Terus kita ngeliat memang anaknya tuh sering ngigo gitu. Pas ngigo tuh dia tangannya gini-gini, jadi dia kayak latihan poles gitu, kayak latihan raket berat gitu. Kita kan anggapnya pertamanya lucu gitu. Pas kelama-kelamaan ini teman aku bilang, ini kalau kita kerjain nih sebenarnya, dia ngejawab loh, masa sih, aku bilang gitu, iya coba deh. Terus kita panggil nama dia kan, ada telepon, terus dia beneran, dia kayak ngeraba-ngeraba, halo mama, dia bilang gitu kan. Ih lucu banget, kita ketawa-ketawa. Tapi itu cukup lama tuh kita bangunin dia, nggak bisa bangun-bangun. Akhirnya kita coba percikin air kan gitu. Terus dia bilang, ih enak ada air, berenang. Terus dia bener-bener gaya berenang gitu. Ih kok lucu banget gitu. Tapi kok lama-lama kita kasihan juga ya, dia tidurnya nggak pulas, nggak apa, ngigo mulu. Akhirnya kita coba bangunin. Akhirnya dia duduk bangun. Oke, kita pikir dia udah bangun. Ya udah kita tinggalkan, kita makan lagi di depan. Nggak lama dia ke toilet. Kita tanya mau ngapain. Sorry, dia bilang mau pasang pembalut gitu. Oke. Terus kita langsung lirik kan, bukannya dia lagi nggak dapet ya gitu kan. Udahlah kita cuek aja gitu. Dia keluar dari WC, dia ambil tas raket, dia pakai sepatu. Loh, kita kan kaget, mau kemana gitu, bilang gitu. Tanding, aku udah telat panggilan
udah panggilan kedua, dia bilang gitu. Dari situ kita baru sadar ternyata dia masih posisi ngigo, tapi dia udah melek. Oh itu serem banget sumpah, posisi ngigo dan dia udah melek. Kita udah bilang enggak, belum matchnya kamu, ini masih malam, udah tidur lagi gitu. Tapi dia tetap kekeh gitu. Jadi dia ambil tas raket, dia taruh di kursi, dia pemanasan di situ. Bener-bener dia lompat, dia stretching, bener-bener wah itu sih kayak orang mau bener-bener pertandingan. Dia kunci rambut tuh asal-asalan, tapi bener-bener kayak kondisi dia tuh mau pertandingan gitu. Terus dia bilang lagi, aku udah panggilan kedua nih, aku telat gitu. Terus kita bilang enggak, ini nih belum apa ya, belum pagi, kita bilang gitu. Akhirnya kita manggil ada salah satu pelatih kita gitu. Terus dia datang, didoain, dibacain, dipencet. Dia marah. Si temen aku ini marah. Suaranya berubah jadi berat. Terus dia teriak, suruh keluar gitu. Pokoknya dia teriak-teriak, dia agak serem. Terus dia kekeh mau lari. Kita selalu kunci pintu hotel. Kenapa? Karena dia kekeh selalu mau keluar, mau lari. Kita tanya mau kemana, dia selalu minta ke lantai 3 atau lantai 6 itu, aku lupa. Pokoknya ke tempat gym itu. Jadi sekarang kan posisi kondisi dia tuh sebenarnya lagi nggak sadarkan diri. Jadi kita takut juga dia taunya lari ke lift, taunya lari ke jalanan atau gimana. Jadi kita kekeh dia nggak boleh keluar dari kamar. Walaupun sumpah sebenarnya itu serem banget, karena kalian tahu posisi orang ngigo, entah ngigo atau kemasukan ya. Dan posisi melek itu serem loh. Jadi dia kekeh banget, dia tetap mau ke sana. Akhirnya kita paksa, jangan kita bilang gitu kan. Udah kita tidur aja, aku bilang gitu. Nggak lama dia bilang aku lapar, dia bilang gitu. Tapi aku udah feeling ini bukan dia, ini bukan dia, ini ada yang ngikutin dia dalam hati gitu kan. Jadi waktu itu dia tiba-tiba makan. Aku makan lagi duduk di kursi. Aku tuh udah nggak enak feeling kok diliatin dia terus. Jadi dari kaca sliding dia tutup setengah, tapi kepalanya keluar kayak gini. Dia ngeliatin aku terus kan. Aku udah diem aja pura-pura nggak lihat. Terus dia nanya, Debbie makan apa? Oh, aku dari situ tahu ini bukan dia, karena dia nggak pernah manggil aku kayak gitu. Dia nggak pernah manggil aku kayak gitu, oke? Aku tahu ini bukan dia. Aku langsung tegang, langsung merinding. Ini aja aku masih merinding kalau inget. Aku tutup, nggak makan apa-apa. Aku buang gitu. Aku takut kan. Udah akhirnya dia diem lagi duduk di kursi. Aku langsung masuk kamar. Terus aku bilang ke temen aku, ini kayaknya bukan dia deh, beneran. Aku bilang gitu. Nggak lama kita berdua udah tidur aja. Kita udah mepet tuh berdua, satu kasur berdua di pojok, udah tutupan selimut. Terus dia ngintip lagi dari kaca sliding itu, mukanya setengah lagi. Terus dia bilang, ih bobo yuk, dia bilang matiin ya lampunya biar romantis. Gila nggak lu, itu rasanya itu tegangnya kayak gimana gitu kan waktu dia bilang itu. Pas dia bilang kayak gitu, dia lari matiin lampu dan dia lari ke arah kita spontan berdua teriak. Tapi untungnya itu kenapa? Karena di situ ada jemuran baju dan mungkin airnya masih netes. Dia kepleset di situ. Dia bilang, "Au, sakit" gitu. Tapi kita berdua nggak berani lihat. Akhirnya dia tidur di kasurnya dia dan gak berapa lama aku ngintip. Ternyata waktu dia tiduran ada sosok cewek yang lagi duduk di atasnya dia, dan aku rasa itu yang ngikutin dia dari gym itu. Dan alhasil besok pagi dia bangun tuh badannya sakit-sakit, dia nggak sadar loh. Dan kita nggak cerita sih kejadian kayak gitu, takut dia shock juga kan. Jadi waktu dia bangun itu besoknya dia pertandingan, dia kalah sih memang, karena ya kondisinya nggak bagus, dia kelelahan, terus badannya juga sakit-sakit gitu kan. Pas dia pulang dia bilang, iya aku kalahnya. Oh ya udah nggak apa-apa, kita bilang gitu. Kita nggak jelasin apa, tapi itu benar-benar terjadi. Dan kalian bayangin waktu dia bilang matiin ya lampunya biar romantis, oh my god, kalian bayangin kalau itu nggak ada air netes di situ terus dia ke arah kita, udah nggak tahu lagi deh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.